Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulaika Nila dari kelas 12-2. Dalam video ini, saya akan membahas sebuah peristiwa bersejarah yang menjadi titik balik bagi kemerdekaan Indonesia, yaitu Konferensi Meja Bundar. Agar lebih memahami peristiwa ini, saya akan menelaahnya dengan pendekatan 5W+1H. Nah, pertama-tama, apa sebenarnya Konferensi Meja Bundar itu? Konferensi Meja Bundar adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung di Den Haag, Belanda untuk membahas pengakuan kedaulatan Indonesia. Dalam perundingan ini, kedua pihak mendiskusikan berbagai aspek politik, ekonomi, dan militer sebagai syarat penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Nah, tentu perundingan sebesar ini tidak bisa berlangsung tanpa tokoh-tokoh penting di dalamnya. Jadi, siapa saja yang terlibat dalam konferensi Meja Bundar ini? Dalam konferensi ini terdapat 3 pihak utama yang terlibat, yaitu pertama dari delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Yang kedua itu dari delegasi Belanda yang dipimpin oleh J.H. van Rooyen. Dan yang ketiga itu dari delegasi BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu perwakilan dari negara-negara bagian yang dibentuk Belanda di Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Hamid II. Selain itu, konferensi ini juga diawasi oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia atau UNCI sebagai pihak mediasinya. Nah, kalau begitu, kapan peristiwa penting ini berlangsung? Supaya lebih jelas, kita lihat timeline berikut. Jadi, timeline konferensi Meja Bundar ini dimulai sejak 23 Agustus 1949, di mana konferensi Meja Bundar ini resmi dimulai. Lalu, di tanggal 14 Oktober 1949, diskusi utama mengenai pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 Oktober 1949, dilakukan penandatanganan dokumen perjanjian. Di tanggal 2 November 1949 ini, konferensi resmi ditutup, dan akhirnya pada 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau yang biasa kita kenal sebagai RIS. Jadi, konferensi Meja Bundar ini berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 dengan penyerahan kedaulatan secara resmi pada 27 Desember 1949. Tapi, yang jadi pertanyaan, kenapa konferensi ini justru diadakan di Belanda? Untuk menjawabnya, kita lihat lokasinya. Jadi, di mana sih konferensi Meja Bundar ini diadakan? Nah, konferensi ini diselenggarakan di Den Haag, Belanda, tepatnya di gedung Parlemen Belanda. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Sebagai negara yang masih mengklaim kedaulatan atas Indonesia, Belanda ingin memastikan bahwa negosiasi berlangsung di wilayahnya. Tapi kalau begitu, kenapa Belanda akhirnya bersedia berunding? Apa alasan dibalik terselenggaranya KMB? Mari kita telusuri lebih lanjut. Nah, kalau kita melihat ke belakang, KMB ini bukanlah perundingan pertama antara Indonesia dan Belanda. Sebelumnya, ada perjanjian Linggarjati yang diadakan pada tahun 1947 dan perjanjian Renville pada tahun 1948. Tapi, keduanya tidak benar-benar memberikan pengakuan kedaulatan bagi Indonesia. Di sisi lain, tekanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB serta desakan dari Amerika Serikat membuat Belanda tidak punya banyak pilihan selain berunding dengan Indonesia. Nah, setelah melalui berbagai diskusi dan negosiasi, bagaimana hasil akhirnya? Yuk kita lihat. Jadi, hasil dari konferensi Meja Bundar itu diperoleh kesepakatan utamanya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Tapi pengakuan ini datang dengan beberapa syarat, diantaranya yang pertama, Indonesia itu harus berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, bukan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Yang kedua, Indonesia harus menanggung utang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Ini tuh banyak banget. Dan yang ketiga, Irian Barat itu masih dikuasai oleh Belanda dan baru diserahkan ke Indonesia pada tahun 1963. Meskipun ada syarat yang cukup berat, KMB ini tetap menjadi pencapaian besar karena akhirnya Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan secara resmi. Nah, setelah membahas seluruh aspek KMB, sekarang saatnya kita tarik kesimpulan dari pembahasan ini. Jadi, konferensi Meja Bundar adalah momen bersejarah yang menandai berakhirnya penjajahan Belanda secara resmi. Meskipun Indonesia masih menghadapi tantangan, perjuangan ini membuktikan bahwa diplomasi bisa menjadi jalan untuk mencapai kemerdekaan. Semangat perjuangan para pendiri bangsa ini patut kita teladani, terutama dalam menjaga persatuan dan kedaulatan negara kita. Dan demikian presentasi saya tentang konferensi Meja Bundar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.